Dan ingatanku mau tak mau dibetot menuju peristiwa tadi siang. Sedang ribuan yang lain, aku berani memastikan mati. Betapa tidak adilnya hidup ini. Setidaknya bagiku. Ilmu kanuraganku membuatku kemudian dipercaya untuk ikut di barisan pertahanan tanah perdikan. Dan perang atau sebangsanya yang lain tak pernah menyisakan apa-apa di diriku. Aku hanya ingin mengelola ladang, beternak, dan berumah tangga dengan tentram. Aku lebih terpukau pada daun yang menghijau, hewan-hewan peliharaan yang bunting, bau bunga, dan butiran buah yang ranum. Sambil ku baca lontar pada malam harinya, atau mendendangkan lagu khusyuk bakti manusia pada penciptanya. Itu bayang-bayang yang ku dapat ketika meninggalkan padepokan menuju tanah perdikan. Bayang-bayang yang tidak menjelma menjadi kenyataan. Yang ku dapati kemudian adalah perang. Dari perang kecil-kecilan sampai ketika armada kami begitu kuat. Peranglah yang kemudian membuat malam-malamku menjadi meratap. Banjir darah selalu menggenangi pikiranku. Menjelang lelapku, meja makan, bahkan ketika menjelma jadi air yang akan kupakai untuk membasuh tubuhku. Betapa tidak adilnya hidup ini, setidaknya bagiku. Sebab aku kemudian menapaki jenjang pangkat yang begitu cepat, justru karena aku adalah seorang penakluk. Lebih tepatnya, seorang pembunuh. Bagaimana tidak menjadi seorang pembunuh di dalam sebuah pertempuran, kecuali berkehendak jadi mayat. Hingga suatu ketika, aku menghadap ke raja, membicarakan apa yang kurasa, mengangsurkan beban, meminta kebijaksanaan. Sedang yang kudapat, tidak ada seorang pun yang menginginkan perang, anakku. Tidak ada. Dan kamu telah menyaksikan sendiri, kita menjalani perang yang tak pernah kita kehendaki. Jangan kamu bicara tentang panggilan hidup dan nuranimu yang selalu menagih. Itu hanya akan membuatmu semakin bersedih. Sepertimu, dengan sesepuh wilayah perdikan ini, kami dulu hanya menginginkan menjadi seorang petani yang baik. Tak ada yang lebih menyita pikirku selain bagaimana mengolah tanah gembur ini untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Tapi, menjadi kaum yang terjajah, anakku, itu lebih membuatku takut dibanding menghadapi ajalku sendiri. Perang yang kita lakukan bukan sesuatu yang tanpa alasan. Aku hanya mendapati seseorang panjang yang sudah kupahami. Sebab dengan itulah selama ini aku menjalani perang demi perang. Tapi perang, sekali kita melakukannya, tak akan pernah ada cara untuk menghentikannya. Perang seperti kutukan daging tumbuh yang ditiup dari sesatnya dendam. Aku ingin berhenti. Segera menyerbu tanah hitam yang gembur, menghirup aromanya yang penuh daya hidup. Pada sebuah malam, belum lama dari hari terkutuk ini, telah kuambil sebuah keputusan. Aku menerobos gelap malam, mengayuh biduk, mendekati musuh yang tengah bersemayam. Di antar mereka, para musuh yang hendak menghabisi kami. Aku berbicara atas apa yang kurasa. Semua harus dihentikan. Lalu mereka bicara tentang
perasaan yang terancam melihat kekuasaan kami yang semakin meluas. Aku menjawabnya dengan tegas. Tidak ada keinginan untuk menaklukkan, bahkan dari awal. Sepintas kulihat wajah pimpinan mereka. Pucat yang culas. Tapi dengan segera aku menyingkirkan rasa curiga itu. Menepisnya jauh-jauh. Sebab curiga adalah salah satu alasan untuk mulai berperang. Menjelang pagi, aku pulang dengan membawa harapan. Beberapa hari kemudian, serombongan kecil pasukan musuh mendekati pada kami menghadap raja. Sebuah tawaran perjanjian damai. Aku melihat langit yang cerah. Aku melihat wajah-wajah lega. Perang akan segera berakhir. Terbayang ladang-ladang hijau. Terbayang ternak-ternak yang bunting. Beberapa melempar senjata ke udara, seperti melepas kutukan perang. Barak kami rubuhkan, genderang perang diganti dengan nyanyian kerja. Kapal-kapal diberangkatkan untuk pulang. Iringan-iringan kapal itu bunting oleh gembira yang terbaca. Lalu peristiwa itu muncul seperti laknat yang tiba-tiba. Kapal-kapal terbakar, pekik mati di sana-sini. Sungapan sungai itu benar-benar merah. Dan kutatap dengan mataku sendiri, rajaku yang berusaha menggapai tepian. Ada pengkhianatan yang harus dibayar. Tapi sesungguhnya siapakah yang berkhianat, rajaku? Akulah pengkhianat itu, si Panglima Tangguh. Hanya karena bujuk rayu nuraniku, aku telah kehilangan pikiran yang jernih. Tapi perang semakin tak bisa aku percaya lagi. Perang seperti binatang buas yang pernah memangsa manusia, tak akan pernah berhenti, terus mencari dan memangsa manusia. Lalu aku teringat pelajaran yang kudapat dari Lontar. Pengkhianatan lebih banyak datang dari sahabat dekat yang kelelahan. Akulah orang yang lelah itu, yang mencoba menghardik dan mengambil sikap atas nasib buruk yang tak pernah berhenti melanda. Akulah pengkhianat itu. Langit semakin pekat oleh mendung. Mungkin menyeratkan nasib kami esok hari. Sekarang, apa yang bisa kulakukan dengan prajurit yang tidak genap 100 orang? Rasa putus asa yang merasuk sampai tulang sumsum. Di bawah pimpinanku, orang yang paling bersalah atas kejadian siang tadi. Langit mendung hanya menjawab dengan rintikan hujan yang makin deras. Tapi setidaknya aku mengerti. Alasan perang kami bukan satu-satunya alasan perang yang ada di dunia ini. Ada orang-orang yang berperang karena ingin mengukuhkan, ingin menaklukkan, semacam kebiadaban.